Pengadilan negeri memutuskan yang pada intinya itu dalam mengizinkan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tadi itu, dan memerintahkan kepada pegawai pencatatan perkawinan, kalau orang Islam itu di KUA, kalau non Islam itu di Dispen Dukcapil. Dispen Dukcapil kemudian mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Admin pasal 35A itu, kalau Anda beda perkawinan, Anda harus minta penetapan ke pengadilan. Dari penetapan pengadilan nanti akan saya catatkan. Jadi atas saran rekomendasi dari Dispen Dukcapil, maka kemudian mengajukan permohonan tadi ke pengadilan, dan pengadilan memerintahkan agar dilangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pembuat akta sipil tadi itu, dan minta catatan sipil untuk mencatat perkawinan yang berbeda agama tadi yang telah ditetapkan oleh penetapan pengadilan, yang itu bikin pro kontra di kalangan masyarakat kita. Tentu saya mulai dari bagaimana sebenarnya dasar hukum perkawinan di Indonesia. Pertama, tentu dasar hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu titik. Penjelasan pasal 2 ayat 1 adalah tidak ada perkawinan di luar hukum agama masing-masing. Jadi keabsahan perkawinan di Indonesia itu adalah dikembalikan kepada keabsahan pada masing-masing hukum agama dan kepercayaan itu. Jadi sah tidaknya itu oleh negara diserahkan pada hukum masing-masing agama. Jadi pertanyaannya adalah, apakah perkawinan itu sah atau tidak sah? Kalau orang Islam itu dikembalikan ke bagaimana hukum Islam mengaturnya, syarat rukunnya seperti apa? Begitu juga kalau bangsa saja ini Kristiani, sah tidaknya perkawinan itu seperti apa? Ya bagaimana hukum kanonik mengaturnya? Begitu juga orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, itu bagaimana mengatur soal syarat-sahnya perkawinan. Maka nanti kalau menurut hukum agama masing-masing itu memenuhi syarat, maka menurut negara bisa. Menurut negara tidak bisa. Yang kedua, di pasal 2 ayat 2 itu adalah tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan. Jadi satu sisi perkawinan itu sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama, tetapi yang kedua harus dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan. Tadi saya sampaikan, pencatatan perkawinan itu yang muslim berarti di KUA, yang non muslim berarti di Dispen Dukcapil, pencatatan perkawinan. Tetapi pencatatan itu merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keabsahan perkawinan. Jadi kalau kawinnya nggak sah itu nggak bisa dicatatkan. Jadi ini satu kesatuan. Maka menurut saya bahwa pencatatan boleh dilakukan kalau perkawinannya sah. Perkawinannya sah itu menjadi syarat untuk dapat dicatatkannya perkawinan. Tetapi pencatatan itu lebih bersifat administratif, membuktikan peristiwa hukumnya. Jadi pencatatan itu umpama kalau ada orang meninggal tetap dicatatkan ke Dispen Dukcapil. Pencatatan itu berfungsi membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa kematian atau peristiwa kelahiran, atau dalam kasus ini adalah peristiwa perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, dibuktikan dengan pencatatan. Persoalannya adalah ketika digantungkan kepada masing-masing hukum agamanya, itu antara agama yang satu dengan agama yang lain itu berbeda berkaitan dengan soal sah atau tidak sah. Saya belum yang Islam dulu, saya ingin mulai begini. Kalau Konghucu itu Pak, itu lebih longgar. Jadi beda suku, agama, ras, asal usul itu tidak menghalangi perkawinan sepanjang mereka saling mencintai. Jadi di Konghucu itu seagama itu ideal ya. Tapi kalau umpama saja mereka tidak harus agama, prinsipnya itu diperbolehkan. Kalau Kristiani itu pada prinsipnya dia juga harus agama, tapi dalam hal tertentu itu bisa diizinkan oleh pihak gereja karena alasan tertentu. Jadi perkawinan itu
bisa dilangsungkan sesama mereka yang dibaptis dan juga bisa dengan orang yang non dibaptis. Tapi tidak bisa serta-merta. Berdasar penilaian mereka, dia bisa memberikan penilaian bahwa Anda bisa masuk perkawinan, termasuk perceraian. Perceraian itu kita tidak boleh dilakukan di Kristen. Tapi atas penilaian dari pihak gereja itu bisa dilakukan. Dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Jadi ada dimungkinkan di dalam Kristen walaupun nggak salah. Di Hindu nggak bisa, harus agama. Di Buddha juga harus agama. Jadi kalau di Buddha itu dia harus ritualnya ritual Buddha. Di Hindu itu juga harus ritual Hindu. Tetapi, mohon maaf, di beberapa agama yang saya maksud tadi itu ada lebih fleksibel. Artinya lebih dimungkinkan karena berbagai fakta atau pertimbangan itu biasanya juga dimungkinkan perkawinan antar kelompok agama yang berbeda. Kembali ke Islam. Islam ini kalau menurut saya juga karena agama kita itu, Islam ini lebih jelas, lebih tegas, syarat dan rukunnya lengkap gitu. Kalau saya pelajari. Yang pertama itu jelas-jelas kalau di dalam Al-Quran, saya sudah cek itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Mohon izin saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala batun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabatkum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minu, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Jadi musyrik sebelum mereka beriman. Jadi jangan dinikahi. Jadi laki-laki, orang laki-laki itu tidak boleh menikahi seorang perempuan musyrik kecuali dia beriman. Jadi syaratnya boleh dinikahi kalau beriman. Kalau nggak beriman nggak boleh. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh hamba saya, amatun itu perempuan, yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Jadi Gusti Allah ini tahu asio ayu cantik kowe seneng atas dasar hak asasi manusia sama Allah tetap tidak diberikan. Walaupun menarik hatimu, walau a'jabat. Jadi Allah sudah gariskan, walaupun cantik, sugih, kayak apa gitu, menarik hatimu jangan. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Jadi kalau ada wali, itu janganlah kamu nikahkan laki-laki yang musyrik dengan perempuan yang beriman. Sungguh hamba saya, laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Itu sama-sama. Maksudnya laki dengan perempuan musyrik tidak boleh sebelum beriman. Sebaliknya yang perempuan juga tidak boleh dinikahkan sebelum laki-lakinya yang beriman. Mereka mengajak ulaika yad'una ilan nar. Jadi mereka ini mengajak ke neraka. Mengajak ke neraka. Yad'u ilal jannati maghfirati bi'izni. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia
agar mereka mengambil pelajaran. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau dalam surat Al-Baqarah ini clear, tidak perlu ditafsir kalau di sini. Yang kedua, dalam Islam kemudian ada kompilasi Islam. Itu adalah instruksi Presiden tahun 91 tahun 91. Itu adalah kumpulan sebenarnya dimulai dengan pendapat para ulama Indonesia. Jumhur ulama besar Indonesia itu membuat sebuah kesepakatan dalam konteks hukum Islam, hukum waris. Kemudian di salah satu pasalnya itu tegas. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam ini saya cek, itu ada pasal 40 dan pasal 44. Pasal 40 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Yang pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain. Jadi kita ini nggak boleh. Jadi kalau dia istrinya orang nggak boleh. Tapi kalau ada di satu pengadilan agama itu Pak, kalau suami istri ini proses perceraian gitu Pak, itu mereka di belakang itu udah kawin siri sesuai dengan tadi penetapan pengadilan. Ada di beberapa pengadilan agama gitu Pak, nggak sabar kan sesuai. Yang kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, mungkin karena barusan cerai atau kemudian suaminya meninggal, ya ditunggu masa iddahnya. Kalau nggak salah 3 bulan ya, 100 hari. Jadi nggak boleh terus kesuwen entah ini belum bulannya, 3 bulan kesuwen. Yang ketiga adalah ini yang ketiga, seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita tidak beragama Islam. Yang di pasal 44-nya, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Clear. Kemudian bagaimana fatwa MUI? Jadi MUI itu juga mengeluarkan sebuah fatwa terkait dengan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Tapi tidak ada perkawinan beda agama, pemeluknya yang kawin bukan agamanya. Itu fatwa MUI nomor 4 Munas Romawi 7 MUI 2005. Agak panjang ya, tapi langsung saja ke penetapannya. Keputusannya apa? Memutuskan menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama. 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul muktamad adalah haram dan tidak sah. Jadi kan ada perdebatan pada ahli kitab gitu kan, ini diperbolehkan kita makan masakannya dan seterusnya. Ini sama MUI itu dinyatakan ditetapkan adalah haram dan tidak sah. Jadi nggak perlu debat soal ini ahli kitab bukan ahli kitab. Kalau menurut MUI, jadi ini clear bahwa adalah haram. Maka perkawinan yang haram tadi itu adalah tidak sah. Kembali ke Undang-Undang 1 tahun 74. Undang-Undang 174 ini pernah juga dilakukan uji material. Maksudnya itu minta pasal 2 ayat 1 itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 45. Itu melalui putusan nomor 68 tahun 2014. Itu kalau Bapak sekali-kali baca itu ngeri banget gitu. Maksudnya begini. Jadi sebenarnya ya Pak ya, di berbagai belahan dunia itu Pak, agama itu tidak menjadi sebuah persyaratan yang menghalangi sebuah perkawinan. Jadi di berbagai negara itu boleh Pak, tidak agama itu boleh. Yang kedua, konvensi-konvensi internasional itu Pak, itu membolehkan. Konvensi-konvensi internasional itu membolehkan orang beda agama. Jadi
Beda agama itu tidak menjadi halangan melangsungkan perkawinan atas alasan cinta dan alasan hak asasi manusia. Yang ketiga, saya baru cari itu ada 31 negara di dunia ini adalah yang mengizinkan perkawinan sejenis. Yang terakhir bulan Juni tanggal 12 itu adalah Swiss. Ada 31 hari ini. Itu negara yang mengizinkan melalui undang-undangnya itu adalah perkawinan sejenis. Nanti Bapak cari sendiri ya, nanti baca lama. Ini kalau 7 menit tidak cukup waktunya. Termasuk terakhir Swiss. Jadi pertanyaannya adalah kalau umpama kemudian pengadilan itu tidak betul-betul memeriksa dengan sungguh-sungguh keabsahan perkawinan tadi berdasarkan agama masing-masing, tapi atas dasar alasan cinta kasih disetujui orang tua, ditambah RT RW dan seterusnya, itu diputusin pengadilan, maka akan membuka peluang bagi mereka yang berbeda agama untuk mengajukan penetapan ke pengadilan. Kalau alasannya hanya sekedar itu, tetapi tidak lebih jauh sungguh-sungguh menguji apakah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu adalah menurut hukum agamanya sah atau tidak sah. Yang itu memiliki efek domino yang berarti kalau nanti itu disetujui atas alasan hak asasi manusia, maka ada perkawinan sejenis yang di berbagai negara tadi itu disetujui. Jadi ada istilah LGBT ya, laki-laki ganteng itu teman. Itu menjadi membuka kemungkinan perkawinan sejenis atau same marital. Jadi perkara laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Oleh karena itu kenapa kemarin saya juga mengatakan bahwa harus sungguh berhati-hati majelis hakim ini, karena ini hakim yang memutus karena permohonan ya, hanya hakimnya tunggal, hanya satu orang. Maka harus sungguh berhati-hati untuk memutuskan soal keabsahan perkawinan, bukan sekedar administratif. Ini akan menentukan sah tidaknya perkawinan yang ada implikasinya dengan nasab ini. Jadi kalau nggak sah, nanti bagaimana anak cucu keturunannya, siapa walinya. Yang kedua akan menentukan soal apa yang disebut sebagai wali atau hadana. Walinya siapa? Akan menentukan soal apa yang disebut dengan kewarisan. Apa? Soal kewarisan nanti siapa? Sebagai waris, siapa ahli waris? Termasuk biaya pemeliharaan anak dan seterusnya. Ini memiliki implikasi yang sungguh luar biasa, yang kalau kemudian membuat keputusannya ini tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan keabsahan hukum masing-masing agama, tentu ini menjadi suatu peluang tidak saja perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, tetapi menyusul nanti adalah perkawinan antar sejenis laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, saya ingin memberikan catatan penting bahwa sesungguhnya sejak semula the founding fathers kita, penyusun atau pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 itu telah sungguh-sungguh mempertimbangkan bahwa agama menjadi faktor penentu keabsahan sebuah. Barangkali itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau memang perlu ada pertanyaan-pertanyaan, itu saya bisa. Nanti ada profesor dan saya bisa. Terima kasih Allah. Waalaikumsalam. Memang perkawinan beda agama itu sama sekali. Karena itu kita mau untuk umat Islam sendiri itu bikin galau. Biasanya dia yang non muslim ya, seperti itu mau menikah dengan kalau yang muslim itu dia itu dibawa kita apa masuk Islam. Ternyata setelah akad nikah berlangsung ya beberapa bulan itu dia itu kembali lagi ke agama sebelah. Ini akhirnya ini bagaimana? Apakah iya dengan adanya perpindahan lagi agama ini, apakah
negara ya tidak menegur atau memanggil yang bersangkutan atau ada pelapor sehingga itu tidak terjadi lalu sehingga sampai saat ini diputuskan di pengadilan ya. Bukan orang itu ya ada lagi kasus ya seperti sekarang ini lagi viral untuk merusakan bencana. Terima kasih Pak SK. Jadi karena dipandang bahwa Undang-Undang 174 tadi itu yang pasal 21 itu kan mensyaratkan dua. Satu, perkawinan sah, kedua disyaratkan. Kalau perkawinan tidak sah, masing-masing pencarat perkawinan itu tidak mau mencatatkan. Maka kemudian muncul istilah penyelundupan hukum. Hukum itu disiasati, maksudnya. Bukan saja hukum yang disiasati, sebenarnya Gusti Allah juga disiasati dengan cara satu. Beberapa artis itu melangsungkan perkawinan di luar negeri, di mana di negara yang bersangkutan itu tidak mensyaratkan perkawinan itu sejenis. Nanti baru pulang dicatatkan di Indonesia. Beberapa artis itu juga melangsungkan perkawinan di luar negeri, mensiasati supaya kalau di Indonesia kan susah, sulit, rumit gitu ya. Yang kedua adalah dia melangsungkan menurut hukum adatnya masing-masing. Jadi pada kelompok tertentu pengaruh ahli kepercayaan ya sudah kawin di depan kebukaan kata saya. Yang ketiga tadi seperti yang sampaikan oleh Pak SK, dia pindah agama. Jadi hari ini Imam Majelis sudah oke disepakati berdua dia pindah ke Islam. Jadi yang kedua yang Kristen pindah ke Islam. Lalu dicatatkan ke KUA, luar lah ya Pak ya, buku nikah warna hijau sama warna coklat, satu untuk suami, satu untuk istri, selesai, pencatatan selesai, clear. Tapi besoknya kembali, lakum dinu kembali, hakika agama lagi itu adalah. Nah, itu yang penyelundupan hukum yang ketiga. Yang keempat tadi, aku nggak mau kalau aku harus hidup ke Muslim. Aku mau asal kamu juga ke gereja. Jadi kawin ke gereja iya gitu. Tapi kawin ke KUA juga iya. Tapi nanti kembali ke masing-masing agamanya. Jadi ini disiasati sekadar untuk kemudian supaya dia mendapatkan akte kawin. Jadi ini manusia itu ingin ngakali gitu Pak. Oleh karena itu saya juga berpikir bahwa kalau kita ini beli HP ya Pak ya, Bapak kan dapat manual buku untuk bagaimana sih menggunakan HP ini supaya awet gitu ya, supaya tidak cepat rusak, lifetime-nya supaya lebih lama kan. Bapak mesti baca itu. Pertama harus dicas 4 jam gitu. Kalau pas dicas jangan dipakai. Bapak mematuhi itu sungguh-sungguh itu. Kita mematuhi sungguh-sungguh itu. Jangan deket-deket kalau lagi diatur gitu. Ya, di hadis juga diatur. Tetapi kita ingin bukan samikna wa atokna, tapi samikna wa asyaina gitu. Mestinya kan kita ini muslim, jadi saya mendengar, saya mentaati, tidak ada pilihan lain gitu. Ini enggak, ini monawar. Ini samikna wa asyaina. Jadi saya mendengar tapi saya menyampaikan. Jadi kalau menurut saya salah satu kenapa kita harus hifdzil Islam, satu tujuan itu adalah menjaga agama. Menjaga agama. Salah satu cara menjaga agama itu melalui sebuah perkawinan. Kenapa menjadi begitu sangat penting Islam itu adalah perkawinan sesama Islam, karena ini menjaga agama, bukan semata-mata ini perbuatan perdata, ini perbuatan administratif, tetapi undang-undang perkawinan mengatakan adalah ikatan lahir batin, misahkan walidan yang tujuannya adalah kebahagiaan abadi. Jadi bukan seperti di berbagai negara itu perkawinan itu hanya ikatan perdata, perjanjian semata, bukan persoalan rohania atau persoalan agama. Saya kira gitu ya, Pak Iskak. Cukup matur suwun kehadiran perhatiannya. Semoga Allah melindungi diri kita